Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anang. Di video kali ini aku ingin eh, mereview sebuah kuduk yang baru saja aku temui. Di review kali ini sekaligus mungkin aku ingin meralat beberapa kesalahan yang mungkin aku buat di video-video sebelumnya yang aku buat tentang kuduk. Nah, kali ini aku lagi di Bengkulu dan saat ini di tanganku ada sebuah kuduk yang baru saja aku temui. Nah, dari segi ukuran, kuduk yang aku pegang ini adalah kuduk ukuran sedang ya. Jadi kalau kamu pernah melihat videoku yang sebelumnya, aku mengkategorikan kuduk ke dalam 4 kategori apabila ditinjau dari sisi ukuran, yaitu kuduk mini, kuduk ukuran pisau, kuduk sedang, dan kuduk besar. Nah, ini adalah kategori kuduk sedang. Nah, kenapa? Karena panjang bilahnya itu sekitar 30-an senti ya. Mungkin 30, antara 30 senti sampai 40 senti. Ini terkategori kuduk ukuran sedang. Nah, berdasarkan informasi yang aku dapat, kuduk ini adalah eh, bisa dibilang custom ya. Artinya dia tidak langsung dibeli dari pasar dalam bentuk jadi, tetapi eh, pemiliknya menitipkan bahan untuk dibuat oleh eh, pandai besi yang membuat kudu ini. Cuman aku tidak begitu paham ya apakah ini dibuat oleh pandai besi di Bengkulu ini atau di Pagar Alam secara spesifik. Tapi di sini ada tertulis, eh, bisa terbaca. Nah, di sini ada tercetak ya di mata pisaunya itu bahwa kudu ini terbuat dari besi per, ada tulisannya per di sini. Kemudian ini adalah tanda tangan dari si pembuat ya. Jadi ada tulisannya Firdaus. Kemungkinan ini adalah nama pandai besinya ya yang membuat kudu ini. Nah, seperti biasanya, sebagaimana teman-teman lihat di videoku yang sebelumnya, video-videoku sebelumnya tentang kuduk, ini adalah kuduk tipe Bengkulu ya, lebih tepatnya kuduk Padang Guci. Bisa dilihat yang paling kelihatan adalah dari sini. Ada lengkungan ini yang memisahkan antara uh, ujung yang menempel di tangkai, ujung besi yang menempel di tangkai dengan mata pisau tajamnya. Itu ada lengkung ini. Uh, Selalu aku mengingatkan kepada teman-teman bahwa kuduk pagar alam tidak memiliki ini ya. Dia langsung saja mengecil lalu dia tanpa ada lengkung seperti ini. Nah, kuduk Padang Guci Bengkulu selalu memakai semalang ya. Ini besi ini. Sebagaimana teman-teman ketahui, kuduk pagar alam dia tidak memakai semalang tetapi memakai rotan yang dililit. Jadi dia dililit dengan rotan. Nah, itu ciri yang paling membedakan antara kuduk Padang Guci dengan kuduk pagar alam. Nah, ada satu kesalahan yang aku buat ya, teman-teman, di video-video sebelumnya bahwa aku selalu mengasumsikan bahwa kuduk yang memiliki tangkai bulat seperti ini aku sebut sebagai kuduk betelok. Nah, setelah aku baca komen-komen di videoku sebelumnya, ternyata itu adalah satu kesalahan ya, satu eh, kesimpulan yang terlalu prematur. Jadi terlalu singkat untuk menyimpulkan bahwa kuduk yang bertangkai bulat seperti ini adalah kuduk betelok. Jadi kalau kuduk betelok kecenderungannya ya eh, memang tangkainya bulat seperti telur, tapi dia kecenderungannya seperti kuduk pagar alam. Jadi ini bulat, kemudian dia biasanya memakai lilitan rotan,
Dan kalau kudu betelok itu mata pisaunya itu biasanya gendut di sebelah sini, jadi gendut di bagian perut, kemudian dia meruncing di atas. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi satu pengetahuan baru bagi kita ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan atau menggolongkan satu jenis kudu itu hanya berdasarkan tangkainya, tetapi kita juga bisa melihat dari mata pisaunya ya. Jadi kalau kudu betelok itu kecenderungannya adalah lebar di bagian bawah sini mata pisaunya, kemudian dia akan meruncing di bagian atas. Jadi ada sedikit ketidakseimbangan lebar antara sebelah sini dan sebelah sini. Nah, itu kudu betelok. Sedangkan ini betul, aku menyetujui salah satu komentar dari teman-teman yang ada di postingan-postinganku sebelumnya, bahwa kuduk dengan bentuk mata pisau seperti ini adalah terkategori kuduk seluang kalau nggak salah ya. Jadi memang ini khas sekali bentuknya, dan selain uh, sebelum aku membaca komentar dari teman-teman yang mengkoreksi itu tadi, aku sempat melihat di sebuah postingan berita daerah Sumatera bagian selatan ya, mungkin daerah Lahat atau Batu Raja, aku agak lupa nama medianya, media online. Dia membahas tentang kuduk seluang, dan setelah aku lihat foto-foto yang ada di dalam berita online itu, ternyata memang mata pisaunya seperti ini. Jadi memang ini bisa disebut juga kuduk seluang ditinjau dari sisi mata pisaunya ya, karena dia bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti apa ya? Apakah seluang itu adalah ikan seluang? Nah, itu aku belum sempat mempelajari sejauh itu ya teman-teman, tapi ya itulah, kuduk seluang itu mata pisaunya bentuknya seperti ini. Jadi dia, apakah bisa kita simpulkan seperti ini ya, jadi eh, antara lebar dari sini dengan sini ada keseimbangan, jadi tipis tipis tipis, lebar 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 lebar, kemudian semakin menipis dan seterusnya sampai di ujung sini. Jadi apabila ditinjau dari mata pisaunya saja tanpa mempertimbangkan gagang, dia akan terlihat seimbang antara kiri dan kanan. Nah, tambahan informasi buat teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat pembuat pisau modern yang bernama eh, Teddy Cardin ya, atau Pierre Cardin, Teddy Cardin atau Pierre Cardin, di antara dua itu, maaf ya aku lupa namanya teman-teman ya, pembuat pisau modern termasuk pembuat pisau komando Kopassus. Nah, Teddy Cardin atau Pierre Cardin, kita anggap Teddy Cardin aja ya. Teddy Cardin itu selain dia membuat pisau-pisau yang didesain oleh dirinya sendiri, dia juga membuat pisau-pisau modifikasi dari pisau-pisau tradisional Indonesia, misalnya termasuk rencong, golok Betawi, kemudian dan lain-lain sebagainya, termasuk kuduk kuduk Sumatera Selatan atau kuduk Besema. Dan mungkin teman-teman bisa browsing di halaman halaman Teddy Cardin itu ya. Ada satu bentuk kuduk yang didesain, yang dibuat oleh perusahaan Teddy Cardin itu di mata pisaunya itu ternyata agak lebar di bagian ujung. Jadi dia bentuknya itu seperti, kecenderungannya seperti golok ya. Nah, eh, berarti, dan setelah browsing di internet lagi, kita dapat temui juga ternyata ada yang membuat kuduk itu mata pisaunya ternyata lebar juga di bagian atas. Nah, sehingga mungkin dapat kita simpulkan ya, setidaknya ada 3 jenis mata pisau kuduk ya, yaitu yang lebar di bagian bawah sini, kemudian dia kecenderungannya meruncing di bagian ujung, kemudian ada yang seperti ini, antara bagian bawah
sampai dengan ke ujung ada keseimbangan. Nah, ini adalah yang terkategorikan sebagai kuduk seluang tadi. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kuduk versi Teddy Cardin tadi ya, yang kecenderungannya itu adalah seperti golok. Jadi dia agak agak sempit di bagian bawah sini, kemudian dia melebar di sebelah sini, agak di sebelah sini, kemudian dia meruncing lagi. Itu kalau teman-teman bisa menemukan di internet dan bisa membandingkannya atau melihatnya secara bersamaan dengan kuduk seluang ini, teman-teman akan bisa membedakan bahwa ada perbedaan antara yang aku maksud tadi ya, antara mata pisau yang kuduk seluang dengan kuduk yang tipe golok tadi. Ya, mau tidak mau karena faktanya di dunia nyata memang ada seperti itu, maksudnya ada mata pisau kuduk seperti itu, ya mau gimana lagi, kita terima saja faktanya. Kita tidak bisa mengkomentari bahwa oh itu salah, bentuk kuduk seperti itu tuh salah, harusnya tidak seperti itu. Ya kita terima saja ya teman-teman ya, faktanya memang seperti itu. Jadi mungkin sejauh ini bisa aku simpulkan setidaknya ada tiga tiga jenis mata pisau kuduk yang aku ketahui ya. Meskipun sebenarnya di daerah Pagaralam itu ada jenis pisau kuduk lain. Jadi pisau kuduk tidak pakem seperti ini kalau di Pagaralam. Ada satu bentuk mata pisau lagi, bahkan yang bentuknya seperti rambai ayam, itu beberapa orang menyebutnya juga sebagai pisau kuduk. Nah, ini kayunya cukup bagus teman-teman kalau kuduk yang aku pegang ini ya. Ini warnanya hitam legam dengan tekstur yang cukup baik. Cuman tadi aku belum sempat bertanya teman-teman ya. Ini kayunya namanya kayu apa? Yang jelas kayu ini memang kayu lama disimpan untuk membuat gagang pisau atau gagang kuduk seperti ini. Ya teman-teman, dari sisi keseimbangan kuduk ini yang dipesan dari Pagaralam ini, sepertinya dari Pagaralam sih. Ini dari sisi keseimbangan ini keseimbangannya sangat bagus, mantap sekali teman-teman ya. Jadi untuk survival di kebun, di tengah hutan, untuk membelah kelapa, memecah kelapa dan sebagainya ini sangat bagus. Keseimbangannya sangat sangat bagus sekali. Nah, kira-kira itu teman-teman yang ingin aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.